Setelah 3 bulan Realme GT masuk di Indonesia, sekarang ada lagi yang baru, yaitu Realme GT Neo 2. Emang ya seperti biasa tuh Realme nggak bisa nyantai dikit gitu ya, super ngebut banget. Lanjut. Pertanyaannya, dengan hadirnya HP flagship perdana di tahun ini oleh Realme, apakah layak dinanti-nantikan oleh Realme fans? Well, hanya satu cara untuk kita buktiin, yaitu dengan bahas tuntas hal apa yang baru di HP ini. So, welcome back to Up to Date Aiden Channel. Nama gue Greg, dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Hal pertama banget yang harus gue bahas di HP ini nggak lain nggak bukan ada di bagian performa. Karena sama seperti yang kita tahu, Realme GT Series ditujukan untuk performa dan apalagi HP ini kelasnya flagship. Jadi sedikit spesifikasi, chipset yang dipakai adalah Qualcomm Snapdragon 870 dengan sistem fabrikasi 7 nanometer plus RAM 12 GB yang masih bisa kalian extend sampai 7 GB menggunakan fitur DRE atau Dynamic RAM Expansion. Nah, untuk performance in real life-nya langsung aja gue testin pakai game Genshin Impact, bisa di-push ke settingan highest plus 60 fps dengan performa yang cukup bagus. Rata-ratanya bisa dapat di angka 55 fps, kalau untuk highest-nya ada di 58 dan kalau misalkan ada drop nyentuh di angka 44 fps. Tapi so far, selama gue main game berjam-jam Genshin Impact, frame dropnya jarang banget gue rasain. Dan untuk suhu tertinggi ketika dimainin menggunakan full cellular data, nyentuh di 45,8 derajat. Dan begitu gue coba turunin settingannya ke high aja plus 60 fps, performanya bisa lebih baik. Ya, rata-ratanya nyentuh di angka 58, highestnya nyentuh di 60, dan kalau misalkan ada drop di angka 48 aja. Dan untuk suhu sama ketika gue main menggunakan cellular data, itu tertinggi bisa 44 derajat. Jadi lebih adem 1-2 derajat ketimbang settingan highest tadi. Dan untuk game kedua yang gue coba adalah PUBG Mobile. Settingannya bisa langsung di HDR dengan frame rate ekstrim dengan performa yang sangat-sangat mulus. FPS rata-rata bisa dapat di angka 57-60 yang sangat stabil. Pokoknya jarang banget gue nemuin frame drop. Gyroscope-nya lancar dan untuk suhu tertinggi ketika dimainin menggunakan full cellular data bisa hit di 40-41 derajat aja. Oh ya, buat kalian suka main game face-to-face, touchscreen responsitivity HP ini juga masih bisa di-adjust lagi lewat fitur game space sehingga bisa lebih responsif. Dan FYI, semua game tadi yang gue mainin, fitur GT Mode tuh nyala sehingga bisa dapat performance full power. Dan untuk teknologi stainless steel vapor chamber cooling plus yang ada di HP ini juga bagus. Bisa bikin performa lebih stabil sampai 20% dikarenakan ada 8 lapisan pendingin yang bisa bikin chipset lebih adem. Dan karena ukuran coolingnya lebih besar 30%, jadi ya ketika mau dimainin game berjam-jam gak cepet panas aja. Ya intinya so far selama 1 minggu terakhir menggunakan HP ini untuk main game berat, aman dan susah dikomplain lah. Untuk desain sebenarnya ini preferensi dan selera banget ya, tapi pas pertama kali gue ngeliat warna Neo Green yang ada di HP ini, kelihatan seger, sangat beda dan sangat baru untuk sebuah brand Realme. Yes, jarang banget gue ngeliat ada HP yang punya warna cerah ala-ala summer vibes kayak HP yang satu ini. Warnanya ada 2 campuran berbeda dengan perpaduan warna hitam dan warna hijau lime yang emang kelihatan seger, tentu dengan 2 aksen berbeda. Untuk garis stripe hitam dibuat glossy mengkilat, sedangkan untuk warna hijaunya dibuat frosted matte dan menariknya sidik jari tuh nggak gitu visible. Masih dalam segi desain, kalau kalian lihat bentuk kameranya itu kelihatan kawaii banget. Iya, kalau misalkan gue bentukin landscape atau gue putar landscape, ini baru kelihatan kayak ada muka anime yang lucu gitu. Sekarang untuk dimensi, ini punya ketebalan di 8,6 mm dan bobotnya itu seberat 200 gram. Memang di awal pemakaian ini berasa berat, apalagi ketika kalian sebelumnya menggunakan HP yang enteng bakalan berasa. Tapi seiringnya dipakai, ya otomatis akan kebiasa. Dan satu hal yang gue perhatikan, untuk free jelly case yang di-include tuh sekarang lebih premium atau kualitasnya gak lagi menggunakan transparan case yang cepet menguning. Jadi satu persatu hal kecil mulai diperhatiin.
Nice. HP ini punya ukuran layar yang besar, yaitu sebesar 6,62 inch dengan body aspect ratio 20:9 yang oke lah kalau mau digunain pakai satu tangan. Dan dalam segi desain masih menggunakan punch hole yang posisinya ada di bagian pojok kiri atas dengan ukuran notch yang relatif masih kecil. Lanjut, dalam segi experience, akhirnya Realme bisa step up the bar lagi. Jadi walaupun panelnya masih menggunakan Super AMOLED, tapi kali ini mereka menggunakan Samsung E4 Luminescent Material, di mana tingkat konsumsi daya bisa lebih rendah sampai 15% dan punya kontras ratio 5 juta banding 1. Yes, jadi layarnya sekarang tuh makin vivid dan brightness-nya bisa makin cerah secara 1300 nits. Itu terang banget. Dan dalam segi user experience lagi, untuk refresh rate tentu sudah menggunakan 120Hz. Tapi dalam segi touch samplingnya udah kayak HP gaming cuy. Bisa hit 600Hz. Jadi dalam segi touch responsitivity sangat akurat. Multi-touch-nya tidak ada issue. Dan ditambah, seperti yang gue bilang tadi, masih bisa kalian adjust lagi touch responsitivity lewat fitur Game Space kalau dirasa kurang. Pokoknya ini mantap. Dan untuk ketahanan layar sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 plus dapat free screen protector. Dan kalau ditanya hal apa yang bisa diimprove di bagian layar nextnya, mungkin udah saatnya Realme bisa membawa desain 3D curved display dengan resolusi yang lebih tajam supaya fully flagship aja. Akhirnya untuk pertama kali ada HP flagship Realme yang punya kapasitas baterai besar. Yes, biasanya kalau mereka cuma ngasih 4300 mAh sampai max di 4500 mAh, sekarang jadi pas di 5000 mAh kayak HP mid-range mereka. Gitu dong, baterai besar kan lebih enak. Jadi ketika gue pakai pemakaian intens ala gue kayak main Mobile Legends untuk push rank berjam-jam, nonton YouTube, Netflix, scrolling Instagram plus TikTok, itu bisa dapat screen on time 9 jam 5 menit. Dan FYI, refresh rate gue lock di 120Hz, brightness set setengah lebih, dan koneksi semua menggunakan full cellular data. Jadi nggak gue konekin ke WiFi, hasilnya awet. Dan ketika kalian perlu ngecharge, HP ini tentu sudah menggunakan fitur 65 watt super dark charging yang bikin pengisian daya ulang dari angka 3 sampai 100% cuma makan waktu berapa? 32 menit aja. Beneran cepet banget, asli. Dan apalagi brick charger tentu sudah di-include. Jadi baterai besar, charge cepet, kelar. Kamera belakang dengan desain kawaii di HP ini membawa setup triple kamera. Untuk primary lens menggunakan resolusi 64 megapiksel bukaan cahaya f1.8. Ada lagi 8 megapiksel ultra wide angle dan terakhir 2 megapiksel macro lens. Jadi minus lensa depth sensor. Nah, untuk hasil foto di kondisi daylight overall menurut gue ya bagus-bagus aja. Dalam segi detail udah tajam dengan adanya sedikit ekstra software sharpening. Untuk warna terlihat mendekati natural kalau aja saturation bisa lebih ngangkat dan dynamic range-nya itu bisa lebih konsisten. Karena sekarang ini ketika gue mau foto menghadap matahari atau backlight, HDR-nya tuh kurang ngangkat jadi agak terhambat. Mesti mainin fokus dan mainin exposure baru bisa konsisten. Lanjut untuk hasil foto di kondisi low light. Detailnya oke, warna terlihat natural, noise-nya minim, dan grain itu ya masih ada berasa kalau misalkan di zoom in. Jadi langsung aja kita bahas hasil foto di kondisi night mode. Detailnya bisa makin ngangkat, kontrasnya bisa makin terang, noise makin gak berasa, dan grainnya pun berkurang jauh. Jadi kalau misalkan kalian ngincar warna yang terlihat lebih natural, nyalain fitur mode auto aja atau pakai mode auto. Tapi kalau misalkan kalian ngincar warna yang eye pleasing, nyalain fitur night mode. Oh iya bang, untuk hasil foto ultrawide gimana? Ya menurut gue ya standar aja sih. Jadi gue berharap semoga di next Realme bisa ngasih resolusi yang lebih tinggi. Mungkin pakai 12 megapiksel gitu biar lebih tajam dan pembeda ketimbang primary lens tuh jadi lebih minim. Dan semoga lensa periskop tuh bisa ada di GT series walaupun HP ini memang ditujukan untuk performa ya. Memang cukup disayangkan Realme belum ngasih teknologi OIS atau Optic Image Stabilization di kamera utamanya. Masih mengandalkan EIS aja. Tapi begitu gue coba record di resolusi tertinggi 4K 30fps, hasilnya ternyata ya not bad lah, cukup stabil. Jitternya minim, terus autofocusnya cepat, dan tentunya tajam juga.
Lanjut, untuk perekaman video di lensa ultrawide sayang banget memang belum support di resolusi 4K, masih mentok di 1080p 30fps, tapi hasil videonya udah bagus walaupun ada sedikit wobbly. Dan untuk perekaman video kamera depan, pada dasarnya memang tidak stabil, tapi untungnya seperti biasa, Realme ngasih fitur Ultra Steady sehingga ada stabilisasi, walaupun hasil kamera depannya tuh jadi agak ke crop aja sih. Sound quality. Akhirnya sistem speaker di HP ini menggunakan stereo speaker yang posisinya itu ada satu di bagian earpiece dan satu lagi ada di bagian bawah kanan. Dalam tingkat volume, memang suara yang dihasilkan di bagian earpiece itu lebih kecil ketimbang di bagian bawah, tapi kalau kita ngomongin dalam segi tingkat kualitas suara, bassnya berasa, treble-nya berasa, vokal, clarity semua dapat dan bahkan udah support Dolby Atmos yang bisa kita customize sesuai penggunaan. Jadi kalau misalkan mau denger musik, nonton itu ya bisa di-adjust supaya suaranya lebih immersive. Jadi buat kalian penasaran gimana sound quality HP ini, make sure pasang earphone dan headset, langsung gua play di volume 100%. Ya, kayak gitu. Oh ya, sangat disayangkan. Port jack 3.5 udah nggak ada di HP ini ya. Oke guys, jadi intinya tuh Realme memang gercep banget bawa masuk seri terbarunya di Indonesia. Iya, cukup 1 bulan aja dari pas pertama kali diperkenalkan di India. Tiba-tiba sekarang udah resmi aja. Gercep banget. Dan dengan semua yang ditawarkan kayak chipset Snapdragon 870, udah support 5G, baterai besar, ngecharge ngebut, NFC, always on display, fingerprint under display, dan Taptic engine-nya udah kayak kelas HP flagship. Terus cuma dibanderol harga 6 jutaan. Gue nggak ngerti lagi sih, ini bisa jelas jadi suksesor dari Realme GT sebelumnya yang sangat laku. Nah sekarang gue pengen tahu pendapat kalian. Gimana menurut kalian tentang HP yang satu ini? Komen di bawah karena gue penasaran. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.